Oke, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita Natal di tempat ini? Baik. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama menikmati momen-momen Natal ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dipenuhi sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini untuk kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir untuk melawat setiap kita, bahkan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita sama-sama berpujian di dalam
segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menerima. Setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, kita beri, kita domba, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Setiap suku bangsa, semua makhluk dan pulau, kita beri, kita domba, pujian bagi anak domba. Sama-sama haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan. Setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya,
ini kami mau memuji Tuhan atas banyaknya karya-karya baik, karya-karya yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Engkau layak untuk kami puji. Itu sebabnya Engkau layak kami muliakan, kami hormat, kami agungkan. Oleh sebab itu Bapa, kelahiran-Mu mempersatukan kami untuk sama-sama diselamatkan. Kami mohon, ajarkan kami untuk meresponi akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau bersuka cita bersama-sama atas karya baik yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Karya keselamatan yang dunia tidak berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan telah memenangkan setiap kami, memerdekakan setiap kami, sehingga kami tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mengekspresikan sukacita, damai sejahtera, bahkan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Natal. Kurang keras. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara. Baik, kalau begitu saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk kita berikan tos sebelah kanan kita. Bilang selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau sukacita yang kita ekspresikan di tempat ini hanya sekadar formalitas, tetapi mari kita pancarkan sukacita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita ekspresikan sukacita di hadapan Tuhan bahwa kita telah diselamatkan. Amin. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai Gloria. Kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Persatuan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, persatuan ditinggikan pujian. Gloria. Mari kita sama-sama bersukacita. Mari kita sama-sama kita membawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita bersatukan, ditinggikan di atas segalanya. Kita bersatukan, ditinggikan pujinya. Oh iya, oh iya, Dia bersatukan, ditinggikan di atas segalanya. Dia bersatukan, ditinggikan pujinya. Oh iya, pujinya, pujinya. Oh iya, pujinya. Oh iya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Senggol kanan kirinya, lebih lagi dong untuk memuji Tuhan. Ya, lebih lagi dong untuk memuji Tuhan. Lebih lagi dong untuk memuji Tuhan. Lebih lagi dong. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, tuh sama malu. Yuk kita sama-sama kita bersuka cita bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Yesus lahir buat kita, amin. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, amin. Mari kita sama-sama angkat puji. Dia lahir untuk kami.
bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi. Bapak saudara, sepertinya kurang ekspresif untuk kita sama-sama bersukacita teman. Bagaimana kalau lagu yang barusan kita nyanyikan kita buat versi dangdut? Setuju? Yang di belakang setuju nggak? Tapi kita sama-sama menari di hadapan Tuhan, amin. Mari sama-sama, nggak usah malu-malu, buat gerakannya masing-masing. Ekspresikan sukacitamu di hadapan Tuhan, amin. Kita akan merasa bahagia, kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Glory, glory, glory bagi sang raja. Glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih baik kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus menyerahkan sukacita kita di hadapan Tuhan, percaya Tuhan juga tersenyum melihat kita yang berbahagia di tempat ini. Amin. Sebab kita bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang mau berkorban kepada setiap kita. Ia datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, fokuskan setiap hati dan pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas
kemenanganmu, biar hidupku bergerak padamu seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku bergerak padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita sama-sama menikmati keindahan Natal di dalam Kristus Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatimu menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku bergerak padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sama-sama bersama Yesus sudah menyanyi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Keindahan Natal kiranya terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sukacita Natal kiranya benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi Dia segala pujian,
merupakan sesuatu hal yang pantas untuk kita berikan. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan bagi Dia segala pujian.
disembah. Mari kita sama-sama katakan kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau membawa setiap kami untuk terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu kepada setiap kami pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua yang ada di tempat ini. Saya bukan hanya sekedar untuk mengucapkan, tapi saya mau. Tadi waktu pas ada pujian penyembahan, saya bilang, Tuhan, kata apa yang harus saya ucapkan yang pertama sekali untuk naik di mimbar? Selamat Natal. Selanjutnya kata Tuhan begini. Bagi kita yang ada di tempat ini, yang mungkin ada rasa gak enak satu dengan yang lain, kiri kanan, mungkin tadi dari rumah gara-gara mau pakai baju kelamaan pakai baju, suaminya kesel sama istrinya jadi berantem duluan. Ada? Nggak ada yang ngaku pasti ya. Ya, saya mau minimal kiri kanan ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal di hati kita sampai hari ini, sampai saat ini, saya berharap kita tidak mengeraskan hati, ya. Tapi kita dan nggak usah malu nanti dilihat orang, nggak akan orang tahu, ya. Nggak akan ada orang yang tahu karena kita mengucapkan selamat Natal. Apa? Paling tidak lepas dari tempat ini, salam dia ucapkan selamat Natal. Amin? Setuju? Setuju ya? Jangan tahun berlalu, Natal berlalu, kita masih tetap saja dongkol dengan orang itu, kita masih tetap saja benci dengan orang itu, dan kita masih tetap saja menyimpan dendam terhadap orang itu. Saya tidak tahu apakah di tempat ini ada, karena saya tidak merencanakan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan saat saya pujian tadi penyembahan, saya bilang, Tuhan, ya biasalah kalau mau khotbah, walaupun udah sering-sering khotbah, selalu tanya sama Tuhan, apa yang perlu disampaikan. Kata-kata pertama itu biasanya menentukan, selanjutnya terserah Anda, bukan? Ya. Kalau itu adalah pandangan pertama. Tapi pada waktu itu Tuhan menyampaikan itu, ajak untuk mengucapkan selamat Natal dan diingatkan kalau nggak ada apa, ya kan? Ya enggak. Saya berharap jangan sampai berlalu Natal tahun 2025 kita belum beres hatinya, kita belum selesai dengan apa yang namanya kecewa, sakit hati, kepahitan. Selesaikan itu. Setelah pulang dari tempat ini, mungkin tidak ada di tempat ini, mari by phone, WhatsApp. Kalau ada suara mengatakan enak kali dia, ada lagi intimidasi dan segala macam, tepis gitu, hempaskan kata dia kan, ya kan? Jadi hempaskan kata-kata intimidasi
tahun depan, tahun baru, awal yang baru, hati yang baru. Kita memasuki tahun yang baru. Amin. Saya berharap kita mau melakukannya, karena saya tahu apapun mungkin yang Tuhan sampaikan, yang tadi yang disampaikan Tuhan kepada saya pikir itu bukan rekayasa saya, bukan apa yang sedang saya rencanakan, tapi itu benar-benar Allah nyatakan dalam kehidupan saya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah kasih hadir di sini, memberi harapan bagi dunia. Saya mau kita ngomong sekali lagi sama kiri kanannya, kasih hadir di sini. Ya, kasih. Siapa kasih itu? Kasih itu adalah Allah sendiri. Amin. Jadi Allah hadir di sini memberikan harapan baru bagi dunia secara global. Tapi secara pribadi, kehadiran Allah memberikan harapan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Kehadiran Allah membawa harapan baru bagi kita semua yang ada di tempat ini. Mari baca dengan saya Matius pasal yang ke-1. Nengok gigi berhenti ya. Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai ayat 23. Karena hari ini hari Natal, kayaknya kita perlu baca Alkitab sama-sama, ya kan? Ya enggak? Jadi itu adalah bukti Natal yang sah, baca Alkitab. Oke? Baik, mari baca dengan saya. Kita semuanya bersama-sama. Yang tidak bawa Alkitab bisa membaca di atas. Tolong multimedia dengan cepat mengoperasikannya. Oke. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, judul perikop dulu saya baca, yaitu tentang apa? Kelahiran Yesus. Ayat 21, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, 2, 3. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tidak cukup untuk kita membaca, tidak cukup untuk kita mendengar, tapi lebih daripada itu Allah mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Allah mau kita bukan cukup untuk membaca. Kita secara khusus para pelayan mimbar, para pelayan secara khusus setiap hari harus buat laporan pembacaan Alkitab. Gak banyak-banyak satu pasal. Satu pasal aja pun banyak juga yang ketinggalan, ya kan? Tapi kita berkomitmen untuk membaca. Minimal dengan membaca kita mengetahui, betul? Dengan membaca, kalau nggak pernah baca nggak tahu. Makanya gampang sekali kita diselewengkan. Dengan membaca kita mengetahui, dengan mendengar kita mengetahui, dengan melakukan kita diberkati. Amin. Dengan melakukan firman Tuhan kita diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada dikatakan hanya cukup membaca, hanya cukup mendengar yang diberkati, tidak. Tinggallah dalam aku dan firman
di dalam Tuhan. Berarti aktif. Firman-Nya hidup dalam kehidupan kita, lakukan setiap hari, bukan setahun sekali pada saat kita mau merayakan Natal. Bukan, tapi setiap hari tuntunan kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau cuma pengetahuan dunia, kalau cuma apa yang dikatakan dunia atau pengetahuan itu sebenarnya sangat dangkal sekali dan itu sangat rapuh sekali. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa bertahan dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Di malam memang sudah disampaikan oleh Pak Robert. Saya dengar kabar orang bunuh diri itu sebenarnya dari Grace. Grace itu dengar dari tukang pijat. Kemarin itu dia dipijat sama papanya. Harusnya saya dipijat juga, tapi karena satu orang dipijat aja 2,5 jam kelamaan. Saya udah ngantuk, tidur aja saya tinggal. Nah besoknya Grace bilang, mama kata ibu tukang pijat kemarin dimukirin ada yang meninggal. Oh ya? Meninggal kenapa? Bunuh diri. Hah? Bunuh diri. Saya cuma berpikir, nah akhirnya kesempatan bagi saya untuk mengasih tahu sama anak saya. Saya bilang gitu, seberat apapun Grace punya masalah nanti ke depan, seberat apapun tantangan yang kamu hadapi, mungkin kamu dikecewakan, mungkin kamu disakiti, saya bilang kamu harus cerita kepada mama. Kamu jangan takut kalau kamu lakukan kesalahan. Sebesar apapun kesalahan kamu, yang pertama kamu ngaku dengan Tuhan. Dan kamu jangan terintimidasi. Saya bilang begitu. Cerita kepada mama. Saya bilang, orang yang meninggal bunuh diri katanya bercerai dengan istrinya dan dia yang menghidupi anak-anak, merasa beban berat. Saya pikir ada banyak orang yang cepat sekali mengambil jalan pintas. Ini bagi kita hati-hati ya. Makanya kita perlu dengan firman Tuhan. Kita perlu serius dengan Tuhan. Kita perlu serius dengan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan anggap enteng ibadah, firman. Jangan. Karena apa? Orang yang berani mengambil keputusan untuk menggantungkan dirinya dan akhirnya memilih untuk bunuh diri, saya pikir memang dia tidak mengenal Tuhan. Kemarin bilang sama Pak Robert itu nggak ada iman. Makanya kita perlu bilang nih sama diri kita. Kadang-kadang ada masanya dalam kehidupan kita, ada persoalan, ada hal-hal yang membuat kita contoh. Kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah, kalau ada hal-hal apa yang membuat sering kali iblis berpijak di sana, bercokol di sana, kalau kita tidak mengendalikan diri kita, habis lagi. Di Medan ada seorang dosen USU dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena apa? Orang tuanya bertengkar, dilerai, tidak mau. Akhirnya anaknya kesal, dia ambil pisau, dia tusuk orang tuanya, meninggal. Ternyata itu sudah terlalu sering di rumahnya. Mereka bertengkar dan suaminya menghajar istrinya. Saya mau kasih tahu sama kita semua suami-suami, jangan pernah hajar istri kita ya. Sayangi aja lah, jangan dihajar, oke? Yang punya istri bilang sama istrinya, suami-suami yang punya istri bilang sama istrinya, aku akan mengasihi. Ayo cepat bilang, momen Natal ini. Papa kamu gak mau bilang padaku. Ya, baik, supaya jangan ngantung. Tegak kali ya, ngeri kali ya menyampaikan firman ini jadinya. Ya oke, Bapak Ibu Saudara. Supaya ketawa aja kita ya kan. Nah itu, saya berpikir begini waktu pas mendengar itu. Saya dengar, saya kaget, saya pikir gampang sekali orang. Dan kesempatan juga saya memberitahu kepada anak saya. Dan kita kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu, yang mungkin hanya sekedar cerita, tapi disitulah kita bisa memasukkan
sesuatu yang benar kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Itu kita perlu lakukan itu. Amin. Kasih hadir di sini memberi harapan bagi dunia. Kasih Allah hadir di sini. Makna dari kasih hadir di sini memberi harapan baru. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Saya nggak menyebutkan berapa hal karena takutnya nanti kalau kelamaan, jadi saya stop aja sampai berapa hal itu, gitu ya. Kalau saya sudah sebutkan, nanti saya dituntut, gitu ya. Tadi saya khotbah di lapas juga demikian. Saya nggak menyampaikan karena apa? Ternyata kan karena mengejar ke sini, saya akhirnya tidak menyampaikan semuanya. Saya juga nggak tahu apakah saya harus menyampaikannya semua, ya. Tapi percayalah, walaupun saya tidak menyampaikan semuanya, berkat Natal itu full. Amin. Berkat Natal itu full hari ini. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Setelah kita ibadah, kita akan dapat souvenir. Amin. Ya, setelah kita ibadah, kita juga dikasih makan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak perlu mikir nanti mau makan di mana. Tapi jangan setelah makan cuma begini dapatnya. Awas bertobat kalau ada yang kayak gitu ya. Ya, karena Anda tidak disuruh, kita nggak disuruh membeli, tapi kita cuma dikasih. Oke? Ya, kita terima dengan sukacita. Jangan sempat saya dengar. Kalau ada yang saya dengar kayak gitu, tahun depan nggak saya kasih lagi. Iya. Ya, jadi pastikan kita tenang dalam mendengar firman Tuhan. Amin. Ini ada beberapa poin ini, jadi pastikan jangan gerasa-gerusu, gelisah gitu, tenang aja. Nanti dapat souvenir. Dapat makan tenang ya. Oke? Siap? Siap mendengarkan poin-poinnya? Yang pertama, kasih Allah hadir melalui kelahiran Yesus. Saya mau kasih tahu, kita bisa mengasihi itu bukan karena kita, tapi karena kasih Allah. Allah sudah hadir dalam hati kita. Saya percaya orang yang tidak lahir baru, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupnya, saya pastikan dia tidak akan mampu mengasihi orang dengan sempurna. Seperti yang dunia katakan, kasih itu ada batasnya, pengampunan itu ada batasnya, pemaaf itu ada batasnya, semua pakai batas. Tapi kasih Allah tidak pernah ada batasnya bagi hidup kita. Ini perlu kita sadari. Kasih Allah tidak pernah ada batasnya dalam hidup kita. Kasih Allah hadir melalui kelahiran. Kalau kita mau memiliki kasih yang hadir di sini membawa harapan bagi dunia, pastikan kita memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Allah, Allah itu sudah hadir dalam hati kita. Bukan sekedar pengucapan, bukan sekedar KTP, bukan. Tapi benar-benar Allah hadir dalam hati kita, yang mengontrol seluruh kehidupan kita, yang menguasai seluruh kehidupan kita. Pastikan, karena tanpa kelahiran Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan mampu untuk mengasihi dengan sempurna. Kita pasti cuma bisa mengasihi sebatas dunia. Betul? Ada lagu benar, satu kali kau lakukan ku maafkan, begitu. Aku nggak selanjutnya. 2 kali masih ku maafkan, kayak gitu. 3 kali, oh no way, kayak gitu kan? Nggak ada. Itu adalah kasih yang dunia. Kalau kita sudah tahu bahwa kasih yang daripada Allah tidak ada batas, hendaknya kasih itu juga yang lahir dalam hati kita tidak berbatas untuk siapapun. Amin. Katakan kiri dan kanan, kasihku tidak akan berbatas dengan aku, karena kasih Allah lahir. Amin. Benar ya? Kalau ada yang kayak gitu, ingatkan dia, katanya kasihmu gak berbatas, gitu ya. Berarti
telah hidup di firman. Artinya apa? Kelahiran Yesus adalah bukti nyata bahwa Allah tidak tinggal jauh dari manusia. Ia datang ke dunia mengambil rupa manusia dan hidup di tengah penderitaan kita. Begitu besar kasih Allah itu bagi kehidupan umat manusia yang percaya. Di tengah dunia yang kehilangan kasih, kehadiran Allah ada jawaban. Adakah kita kehilangan kasih saat ini? Adakah kasih itu sudah tidak lagi ada dalam hati kita? Kita perlu cross check di momen Natal ini. Adakah kasih itu tetap tumbuh di dalam hati kita? Atau sudah tidak sama sekali? Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada lagi kata maaf. Tidak ada. Melalui momen Natal, kelahiran Yesus, Dia lahir dalam hati kita, Dia hidup dalam hati kita, dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk mengasihi, memampukan kita untuk mengampuni, memampukan kita untuk menerima orang lain, walaupun itu sangat menjengkelkan hati kita. Bisa paham ya kalau jengkel banget gitu ya, nggak usah dibilang aja dari mimik wajahnya udah ketahuan, betul nggak? Kayak saya ini kalau nggak suka dengan orang atau lagi marah udah ketahuan wajahnya. Oh ya kan, wajah udah sangat, lebih sangat lagi. Enggak lah ya, ciptaan Tuhan semuanya baik. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah hadir melalui kelahiran Yesus. Pastikan Yesus benar-benar ada di dalam hati kita. Kalau Dia ada dalam hati kita, saya percaya kita mampu mengasihi walau berkali-kali kau menyakiti. Bukan menolong ya. Ada lagi, walaupun berkali-kali. Momen Natal selalu aja membawa satu hal yang membawa nggak enak di hati aku. Heran kalau mamanya udah Natal, ada aja orang yang mau dipakai iblis. Ya, tengger di sana iblis, hatinya wah ribut. Udah, nggak di sini aman. Betul kan? Aman kan? Aman panitia Natal Pak Robert? Aman. Kita aman, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, makna kasih hadir di sini membawa harapan baru bagi dunia. Saya menyimak dari apa judulnya memberi harapan. Saya tidak tahu apakah masih ada harapan di tahun ini yang belum tercapai, yang belum terkabul. Mungkinkah pada saat kita membaca atau mendengar kasih Allah hadir di sini memberi harapan, mungkin dalam hati kita bilang, mungkin tuh orang itu lah, itu aku kayaknya. Ada? Karena apa? Mungkin awal tahun kita terus memberi harapan, akhir tahun tetap juga menanti harapan. Awal tahun buat lagi harapan, akhir tahun masih menanti harapan. Gak tahu apa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, jangan apatis, jangan kecewa. Amin.
Jangan apatis, jangan. Allah hadir memberi harapan bagi hidupku. Katakan dalam hati kita. Kita yang masih harapan kita belum terkabul, harapan kita belum dijawab oleh Tuhan. Sekian waktunya belum terjawab, masih menanti. Saya mau katakan Allah hadir hari ini. Dia memberikan harapan bagi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, membangkitkan kita, untuk kita tidak putus asa, untuk kita tidak kecewa. Amin. Ini yang perlu kita lakukan di momen Natal ini. Harapan yang belum jadi kenyataan, mari terus berharap kepadanya. Jangan apatis, jangan kecewa. Saya mau katakan, sekonyong-konyong Allah bisa menjawab. Amin. Sekonyong-konyong Allah bisa melakukannya dalam hidup. Percayalah itu. Kalau kau tawar hati pada waktu kesesakan, kecillah kekuatan kita. Jangan tawar hati, karena itu akan membuat kekuatan kita semakin lemah. Betul, semakin tidak berdaya. Percayalah, di momen Natal ini masih ada harapan dan mujizat yang akan terjadi. Amin. Apapun, percaya. Saya meneguhkan setiap kita. Bukan berarti saya udah gak ada lagi harapan. Ada, karena setiap orang dapat satu pengen lagi. Betul nggak? Selalu ada harapan itu kan, gitu kan? Tapi mungkin kita yang benar-benar satu pun belum dapat. Jangan kecil hati. Amin. Jangan kecewa, jangan tawar hati. Yang kedua, lanjut ya. Berarti lanjut yang kedua ini ya. Baik. Di ayat yang ke-21 saya bacakan kembali di sini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya mau katakan di sini, kasih Allah menyelamatkan dan memulihkan. Artinya apa? Ayat ini menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang kita sembunyikan. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang kita tutupi. Saya tidak tahu dosa apa yang sedang kita hidupi. Saya tidak tahu. Tapi saya memastikan, sepintar apapun kita menutupinya, sepandai apapun kita menutupinya, ada satu pribadi yang mengetahui, yaitu Allah. Tapi saya mau katakan bagi kita di tempat ini, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Momen Natal ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita yang masih menyimpan dosa, yang masih hidup dalam dosa, yang masih menutupi rapat-rapat dosa kita, yang masih enggan meninggalkan dosa kita, saya mau kasih tahu bahwa Yesus hadir memberikan keselamatan dan pengampunan bagi hidup kita di momen Natal ini. Jangan keraskan hati kita. Dosa adalah akar dari kehancuran. Jangan main-main dengan dosa. Setahun 2 tahun kita aman. Jangan pernah berpikir Allah berkata. Jangan kita mempermainkan Allah. Jangan.
Kalau semua kita yang hadir pada saat ini, itu adalah saya tahu, itu semua karena penentuan Tuhan. Dan kalau kita dengar berita ini, dan kalau kita masih hidup itu, mari jangan keraskan hati. Allah Yesus datang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan saya mau katakan, dosa adalah akar dari kehancuran. Dosa membuat orang putus asa. Dosa membuat orang mengalami kematian rohani. Beneran, gak ada orang yang berdosa rohaninya hidup, gak ada. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh terseret. Itulah dosa. Karena udah jelas Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Artinya terpisah dari Allah. Dosa harmatia terpisah dari Allah. Itu dosa. Karena itu saya bilang, jangan main-main dengan dosa. Orang bilang gini, habis enak sih, ya kan? Contoh dilarang mencuri, ya nggak? Bisa punya uang dengan cara mencuri, dengan cara menipu, nggak perlu kerja keras. Orang menikmati dosa itu, banyak orang menikmati dosa. Kasih Allah tidak berhenti pada rasa iba. Kasihannya dia berdosa enggak? Tetapi ia bertindak. Tadi di lapas saya bilang begini, kalau kalian ada di tempat ini, itu semua karena keputusan yang salah di masa lalu. Keputusan yang salah, contohnya, udah tahu jual narkoba itu dilarang, tetap baik jual narkoba, betul? Udah tahu mencuri itu dilarang, tetap aja. Nah, kata Bu Nabi bilang begini, nyuri itu bukan karena ada niat loh, tapi karena ada kesempatan. Kiri kanan nggak ada, handphone tertinggal di situ, ya kan? Nggak ada orang nih, ambil tilam aja. Keputusan kita di dalam dosa, dan kalau kita menerima konsekuensinya, kita yang harus membayarnya, bukan orang lain. Karena itu setiap keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, kita harus tahu dan harus ada konsekuensinya. Kabar baiknya di Natal ini, dosa yang sebesar apapun, kalau kita sadar, kalau kita minta ampun, akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau minta ampun, mau bertobat, diampuni. Melalui Yesus, manusia mendapatkan pengampunan, pemulihan dan hidup yang baru. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Setelah itu dia memulihkan hidup kita. Kalau kita mau dipulihkan. Seringkali kadang-kadang kita suka banget untuk nyala-nyalain Tuhan, suka banget. Padahal kita sendiri yang gak mau berubah. Suka banget nyalain Tuhan, padahal kitanya yang gak berubah. Saya mau kasih tahu lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar
bagi kasih Kristus. Amin. Setiap orang yang datang kepadanya akan menerima pengampunan dan mendapatkan harapan yang baru. Jadi kalau iblis bilang, udahlah, nggak usah lah kau, nggak akan mungkin kau bisa tobat. Udahlah, nggak usah, nggak diampuni kau itu. Iblis kan sukanya intimidasi ya. Dia bahayanya gini, kalau kita ngomong ya hanya sebatas itu, tapi kalau iblis ngomong dia tidak terdengar, tapi pengaruhnya saya bilang itu sangat kuat sekali. Betul nggak? Contohnya lagi emosi yang marah, kayak gitu iblis segala macam. Ya, pasti kalau kita dengarkan dia, udahlah semakin nggak benar aja lah itu. Benar, udah pasti semakin nggak benar. Kalau kita sadar, kita tidak biarkan iblis untuk mengintimidasi, maka kita terhindar dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Kita terhindar dari hal-hal yang akan menghancurkan kita. Ingat, kasih yang menyelamatkan, kasih Yesus yang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Percaya, jangan dengarkan cerita buruk itu lah, ya kan? Tapi saya mau kasih tahu, jangan dengarkan intimidasi iblis, tapi dengarkan kata Tuhan. Kalau kita datang minta ampun sama Tuhan, Dia sambut kita. Amin. Dia mengampuni kita, Dia memulihkan kita. Amin. Yang terakhir, ternyata saya harus menyampaikan di tempat ini sedikit lagi, 5 menit aja ya. Oke, yang ketiga, ini tadi saya nggak sampaikan di lapas ya. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, di sini yang ketiga dikatakan kasih yang memberi harapan bagi dunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya harapan bagi individu, maksudnya bukan hanya sebagian orang atau satu orang saja. Dia bukan harapan untuk satu orang saja, ya bukan. Nah, beda lagi dengan begini, kalau saya harus menikah dengan satu orang saja itu bodoh. Itu harus, betul? Tapi kalau Yesus, Dia untuk semua orang, bukan untuk individu satu orang saja. Memang saya suka bilang begini, Yesus memang mengasihi kamu, tapi pasti Dia lebih mengasihi saya. Saya selalu bilang begini, tidak salah kalau kita bilang balikkan aja lagi begitu kan, gitu kan. Bagaimana tergantung Allah, bagaimana Dia berespon atas hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam kebenaran. Respon Allah, perkenanan Allah akan terlihat di sana. Ya, kita bisa bilang Allah mengasihimu, tapi Dia lebih mengasihiku. Tapi hal-hal yang lain kita lihat, kita tidak dikasihi Allah. Berarti apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Ya, Yesus bukan hanya harapan bagi individu, tetapi harapan bagi dunia. Di tengah dunia yang penuh dengan konflik dan kebencian, kehadiran Yesus membawa terang, damai sejahtera, dan masa depan. Kehadiran Yesus di hati kita hendaknya membawa terang di lingkungan kita. Amin. Kehadiran Yesus dalam hidup kita hendaknya dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Yesus mengubah ketakutan menjadi iman. Kasih Yesus mengubah kesedihan menjadi sukacita.
Yesus mengubah keputus asa menjadi pengharapan. Karena itu sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Yesus, membawa harapan melalui perkataan, tindakan dan kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu dapat diwujudkan. Kita setiap tahun momen Natal, saya selalu menggerakkan seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Kuningan untuk berbagi kasih. Termasuk gereja kita pun berbagi kasih. Nggak dipaksa, tapi minimal kita mau memberi kasih. Kasih itu bukan soal kata-kata belaka, tapi kasih itu perlu juga diwujud nyatakan dengan tindakan. Di momen Natal, biasanya orang Batak tuh ya, aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau yang lain mungkin Chinese, tahun baru itu bagi-bagi angpau. Kalau orang Batak tuh, karena saya orang Batak kan, jadi kebiasaan Batak itu kalau Natal, tahun baru pasti dikasih uang orang lain. Kadang-kadang, contoh kalau saudara datang nggak ada pun uangnya, yang penting entah 5.000 kek, entah 2.000 kek gitu ya, dikasih. Itu benar-benar membuat orang yang menerimanya sukacita. Tapi kalau nggak ngasih, pasti bilang, nah, ini uang pasti gitu. Ada orang Batak? Ya, ada ya, kayak gitu. Pelit kali. Ada banyak orang pelit. Ada banyaknya uangnya kan. Kasih 10.000 aja perasaan udah besar kali dikasihnya ya kan. Pikirannya orang tuh nggak bisa dapat 10.000. Lebih daripada 10.000 pun banyak dikasih orang, ya kan? Jangan. Kalau kita bisa memberi, berilah. Tapi kalau orang lain tidak bisa memberi, jangan kita mengatai. Karena kita tidak tahu apakah karena pelit atau karena memang nggak ada. Ya? Ada gendangnya itu orang nggak ngasih. Yang pertama pelit, yang kedua karena nggak ada kan gitu kan? Itu aja gendangnya. Saya berharap kita bukan karena pelit, betul? Ya, bukan karena pelit. Kalau kita di momen Natal ini kita bisa berbagi, walau sedikit rezeki kita kepada keluarga kita yang utama lah ya. Nggak kusuruh lah ke orang lain di luar sana. Keluarga lah dulu. Contoh anak-anak adik kita mungkin kan nggak punya baju untuk beli baju Natal atau ini, kasih lah. Nggak seberapa, mungkin nggak sebesar itu. Pokoknya kasih uang jajannya, apanya gitu kan. Perlu kita berbagi kasih. Kapan lagi, ya kan? Kapan? Kalau hari-hari biasa aja kita nggak pernah beri. Ya minimal setahun kali lah, setahun sekali kita ngasih lah. Ya, kasih hadir di sini. Bukan sekedar perkataan, tapi perbuatan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Makanya setiap tahun gereja kita selalu berbagi kasih. Salah satunya dengan menyediakan souvenir silih berganti, ya kan? Dari mulai Natal kita udah dapat souvenir, sampai akhir tahun nanti akan ada silih berganti souvenir. Karena itu pastikan ya ibadah. Kalau nggak ibadah nggak dapat. Karena yang datang ibadah yang dapat. Kalau nggak dapat, nggak datang ibadah nggak dapat. Ya, nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau berbagi kasih di momen Natal. Minimal keluarga kita. Amin, setuju? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Natal. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Ya, mari pastikan kasih Allah lahir di hati kita. Hanya bersama
hati kami. Engkau ada di hidup kami. Itulah indahnya Natal. Biarlah keindahan Natal tahun ini benar-benar dapat kami nikmati. Dengan kelahiranmu, benar-benar Engkau memberikan harapan yang baru di hati kami. Yang mungkin kami sudah mulai kecewa, sudah mulai tawar hati, sudah tidak berani berharap. Biarlah indah Natal di hari ini memulihkan hati kami yang tidak berani berharap kembali berharap, yang mulai takwa untuk berharap, berani untuk berharap. Kami yang masih hidup dalam dosa, dan kami simpan rapat-rapat dosa, biarlah hari ini kami mau datang minta pengampunan. Dan biarlah di momen Natal ini orang lain, keluarga kami dapat merasakan kasih Natal yang ada di hati kami dan tersalurkan bagi keluarga kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga Natal tahun ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih hadir di tempat ini, membawa harapan bagi kami. Biarlah setiap kami merasakan kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih dan sukacita, damai sejahtera yang tidak ada batasnya. Kami rasakan pada siang hari. Terima kasih untuk kehadiran-Mu lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di momen Natal ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang membangkitkan kami, yang memotivasi kami, yang mendorong hidup kami untuk kami benar-benar dapat menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kalau kami boleh membawa sebagian milik yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bawa, kami persembahkan di rumah-Mu. Biarlah itu menjadi satu benih yang tidak pernah habis, tapi itu menjadi satu benih yang tumbuh, yang menghasilkan berkat-berkat, yang menghasilkan buah-buah di dalam seluruh kehidupan kami. Tidak satu pun dari jemaat-Mu yang meminta-minta roti, tapi semuanya mendapatkan roti daripada Tuhan dan memberikannya bagi orang lain yang membutuhkan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang kaya, Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan
kami boleh membawa persembahan ke rumah-Mu dan berkatilah setiap umat-Mu yang membawa setiap persembahan, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, semuanya berkatilah. Di momen Natal ini kami berdoa, kami meminta kepadamu, penuhkan sukacita kami Bapa, penuhkan sukacita kami, sehingga kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita kepada Tuhan dan percayakanlah hidup kita kepadanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.